Tapi di antara ini, tidak ada yang menarik bagi Bai Guanxing. Leluhur bayi berdarah memberinya potongan harta dengan kedua tangan, dan Bai Guanxing melemparkannya ke sisinya lagi, yang membuat Qin Yichen lebih murah. Xiao Bai, kamu terlalu kuat. Apakah ini ilusi? Cepat dan ajari aku. Bai Guanxing semakin tersenyum ketika mendengar kata-kata. Metodenya sangat sederhana. Saya akan mengajari Anda. Maukah Anda mencoba? Bibir ceri Putri Wenxin berkedut, dan dia hanya merasa bahwa jika dia mengubah kedua jarinya menjadi alis leluhur berdarah, itu akan sangat berbeda. Setelah beberapa saat, Bai Guanxing mencari hampir, dan tepatnya, leluhur bayi berdarah itu akan menyerahkan semua kekayaannya, sampai yang terakhir menyentuh pisau daging yang disematkan di pinggangnya. Nenek moyang bayi berdarah itu memegang pisau daging dan sepertinya ingin memberikannya kepada Bai Guanxing, tetapi tiba-tiba melihat Bai Guanxing gemetar, dan pisau daging itu segera memicu kabut darah yang mengerikan. Bai Zezi. Tampaknya pisau daging ini adalah seorang prajurit kaisar dari leluhur bayi darah. Itu telah dikorbankan selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan bergabung dengan jiwa kaisar roh kaisar. Baru saja, leluhur bayi darah tiba-tiba sadar kembali. Sangat disayangkan bahwa saat leluhur berdarah kembali ke akal sehatnya, dia bahkan tidak menyelesaikan 4 kata putra Bai Ze. Dia melihat bahwa mata Bai Guanxing cepat, kedua jarinya berubah menjadi telapak tangan, dan dia menamparkan dahi yang terakhir, dan kemudian tiba-tiba menghentikannya. Lebih murah untukmu. Jika aku memiliki ranah yang lebih kuat, biarkan kamu memotong dirimu sendiri. Wajah Bai Guanxing sedikit serius. Dia tidak takut pada leluhur berdarah. Tepatnya, dia hanya ingin melepaskan leluhur berdarah, dan dia tidak ingin pihak lain mengingat bahwa dia telah melihat putra Bai Ze hari ini. Secara alami, Bai Guanxing dapat menahan roh kaisar leluhur bayi darah. Tetapi kesalahan pada saat itu adalah karena dia merasa bahwa ingatan leluhur bayi darah dan ikatan roh kaisar sebenarnya dapat dibandingkan dengan rasio pisau daging ini. Ini membuatnya menyimpang. Saya melihat bahwa telapak tangan Bai Guanxing secara bertahap dipenuhi dengan es, dan leluhur bayi darah ditutupi dengan terak es. Hanya dengan cara ini, dia membiarkan yang terakhir mengambil hal yang membuat ingatannya begitu dalam sehingga dia tidak bisa kehilangan prajurit kekaisaran. Tidak mau. Keluar. Aku ingin keluar. Tetapi perintah inilah yang menyebabkan leluhur bayi berdarah itu gemetar di mana-mana, dalam penampilan yang panik, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Penampilan itu jelas hanya terlihat oleh mereka yang dirampok olehnya ketika mereka melihatnya. Jangan datang. Aku tidak mau mati di sini. Saya melihat leluhur bayi berdarah menjadi gila, sepertinya tidak terkendali setiap saat, dan butuh beberapa saat sebelum dia mengeluarkan apa yang diinginkan Bai Guanxing. Proses ini lebih lama dari leluhur bayi darah yang menyerahkan semua hartanya. Dan Qin Yichen terkejut. Anda harus tahu bahwa leluhur bayi berdarah adalah seorang kaisar yang kuat, dan dia berani begitu terang-terangan, dan bahkan berbicara tentang kredibilitas ketika dirampok, yang menunjukkan bahwa kekuatannya brutal dan brutal. Apa sebenarnya yang dilakukan Brother Stargazer? Tampaknya membangkitkan mimpi buruk yang tak terlupakan bagi leluhur bayi berdarah itu. Lagi pula, di bawah gerakan gemetar leluhur bayi darah, kulit darah dikeluarkan, dan kulit darah digulung seperti gulungan kulit domba. Kulit darah itu padat, seperti jejak kutukan yang kental dengan darah, berdarah dan tajam. Begitu diambil, Putri Wenxin memegang hidung Qiong dan bersembunyi di belakang Qin Yichen lagi. Apa ini? Kulit berdarah ini tidak besar, seukuran perut orang biasa. Tapi kulit berdarah inilah yang membuat Putri Wenxin memperlakukan kutukan berdarah yang tak terhitung jumlahnya di atasnya sebagai mayat yang telah dikuliti dan berdarah. Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam. Kulit darah ini saja sudah cukup untuk membuatnya bergerak. Dan sepertinya kulit darah ini hanya digunakan untuk membungkus sesuatu. Jadi seberapa mengerikan barang-barang di dalamnya? Tanda seru. Akhirnya, darah leluhur bayi darah tangan gemetar terkelupas korteks darah. Dan gerakan ini membuat darah leluhur bayi gemetar lebih keras. Sampai akhir, bahkan telapak alis Bai Guanxing bergetar. Seolah-olah dia perlu menekan roh kaisar leluhur bayi darah. Tetapi gelombang yang disebabkan oleh hal-hal di kulit darah terlalu bergejolak. Faktanya, ketika Bai Guanxing menyadari bahwa metodenya sulit untuk dijelajahi secara langsung dari ingatan leluhur bayi darah, dia tahu bahwa kulit darah itu tidak sederhana. Kulit darah terkelupas, dan Qin Yichen merasa gelap hanya dalam sekejap. Itu adalah malam tanpa akhir, sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Kekuatan semacam ini menelan segalanya, tetapi berbeda dari leluhur hitam. Qin Yichen hanya merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Bulan berwarna hitam dan angin kencang, tetapi dia tersesat di kuburan yang kacau. Di bawah malam yang gelap, sekitarnya penuh dengan hantu dan hantu yang tidak terlihat tetapi nyata real. Menangis serigala melolong. Putri Wenqing juga tiba-tiba gelisah. Wajahnya yang cantik menyusut ke belakang, menempel di punggung Qin Yichen. Dia dilahirkan sebagai dewa, dan kelahiran Qin Yichen adalah dunia yang berbeda. Oleh karena itu, cerita pengantar tidur Putri Wenqing ketika dia masih kecil, tentu saja,
tidak pernah mendengar tentang hantu dan kebencian. Tepatnya, Putri Wenxing adalah Raja Iblis dari klan Kaisar Ke ketika dia masih kecil. Tetapi pada saat itu, Putri Wenqing tiba-tiba merasa ketakutan, seperti ditelan malam, mengetahui bahwa dia masih hidup, tetapi dia tidak bisa melihat cahaya. Dan di malam itu, ada banyak jenis lolongan yang bisa membuatnya merasa sengsara, dan dia akan terseret ke dalamnya kapan saja, dan dia akan tenggelam ke dalamnya selamanya. Kota. Pada saat ini, Qin Yichen mendengar minuman dingin dari beberapa orang, dan kemudian malam sebelum mereka menghilang, memperlihatkan sosok yang mengenakan jubah putih, sombong seperti salju. Qin Yichen menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka dipimpin oleh Bai Guanxing. Tetapi pada saat berikutnya, Qin Yichen terkejut, dan melihat Bai Guanxing sudah melihat sosok berkulit darah itu. Bai Guanxing memegang kulit darah, sepertinya dia lebih suka menyentuh kulit darah daripada mengupasnya sepenuhnya untuk menyentuh isi kulit darah. Qin Yichen melihat dengan jelas, itu adalah jari. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah jari karena Qin Yichen berasal dari ras manusia, dan ketika dia melihat jari yang terputus ini, dia memikirkan jari manusia. Namun, jari ini jelas ramping dan ramping 1 inci lebih panjang dari jari manusia, dan jari inilah yang memancarkan malam yang gelap seperti angin yang mencurigakan. Jari yang terputus ini sangat gelap, seolah-olah telah dikeringkan di udara, dan darah di dalamnya sudah lama habis. Malam benar-benar menyebar, dan bahkan tampaknya karena kulit darah terkelupas. Begitu jari ini terpapar ke dunia, kuku mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untungnya, alis Qin Yichen berkilau dengan kepingan salju, sehingga malam tidak menutupinya. Leluhur berdarah itu menggigil, dan Putri Wenqing menggigil di belakang Qin Yichen. Bahkan setelah Bai Guanxing melihatnya sebentar, wajahnya menjadi lebih serius. Apakah kamu tahu jari ini? Qin Yichen terkejut. Dia bahkan tidak menyadari apakah dia bertanya pada dirinya sendiri atau leluhur bayi berdarah itu. Dan Bai Guanxing lebih seperti bertanya dan menjawab dirinya sendiri. Dia membungkus kulit darahnya lapis demi lapis, dan ketika dia mengangkat kepalanya, mata putih dan birunya sudah sangat serius. Ini adalah jari elf yang terputus. Begitu suara Bai Guanxing jatuh, Qin Yichen hanya merasakan 5 guntur, dan leluhur bayi berdarah itu melolong seperti orang gila, membuat yang pertama hampir ketakutan. Bukan elf. Iblis. Para elf sudah lama pergi. Mereka adalah iblis. Mereka adalah hantu di malam yang gelap.